Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kalian semua. Kali ini saya akan membagikan tutorial Excel bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan. Artinya kita akan kolaborasi beberapa rumus yang biasa digunakan untuk membuat sebuah laporan. Di sini sudah ada daftar laporan gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya. Ada beberapa kolom yang teman-teman yang harus kita isi. Di antaranya ada kolom gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, potongan, dan gaji bersih. Semua diisi sesuai dengan data-data yang ada dan sesuai ketentuannya. Jadi ada beberapa rumus yang sering digunakan untuk mengerjakan daftar gaji di kantor. Oke, sekarang kita akan mencari gaji pokok dengan kondisi yang ada. Untuk gaji pokok kita gunakan fungsi VLOOKUP dan di sini sudah ada tabel gaji pokok yang sudah dimasukkan ketentuannya. Oke, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Digunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya vertikal. Untuk lookup value-nya ke golongan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikutnya kita koma, tabel array kita blok pada tabel gaji pokok. Selanjutnya kita tekan tombol V4 supaya nanti akan mengunci sendiri seperti ada dolarnya. Lalu kita cari kolom index number-nya. Di sini ada dua kolom, yang pertama ada golongan dan yang kedua ada gaji pokok. Nah, karena kita akan mencari gaji pokok, berarti kolom yang kedua jadi langsung ditulis 2 ya. Lalu enter, hasilnya adalah 1 juta. Langsung tarik ke bawah. Oke, lanjut. Kita akan mencari tunjangan istri, yang dimana kita akan membedakan kawin dan tidak kawin. Untuk tunjangan istri kita gunakan fungsi if. Logical test ini mengacu pada kolom status yaitu kawin dan tidak kawin. Lalu sama dengan tanda petik pada K, maka 10% dari gaji pokok. Lalu kita kalikan antara gaji pokok dengan 10%, kemudian value if false kita abaikan dengan 0, kemudian enter dan tarik ke bawah. Lanjut, tunjangan anak menggunakan rumus if. Logical test-nya yaitu jumlah anak itu kurang dari sama dengan 2, maka kita kalikan 5% dikali gaji pokok, lalu kita tutup kurung, kemudian dikali lagi dengan jumlah anak, kemudian value if false menggunakan if jumlah anak lagi, kemudian besar atau sama dengan 3, maka 2 dikalikan dengan 5% dikali gaji pokok, tutup kurung, kita enter dan tarik ke bawah. Kemudian gaji kotor, di sini kita menggunakan rumus sum, kemudian klik gaji pokok sampai tunjangan anak sehingga kita jumlahkan dan enter dan tarik ke bawah. Kemudian potongan sama dengan 2% dikali gaji pokok dan enter, kita tarik ke bawah. Lanjut, gaji bersih menggunakan rumus sum, kemudian gaji kotor dikurangi potongan, kemudian enter dan tarik ke bawah. Berapa sih jumlah gaji pokok? Kita coba sum, blok gaji pokok, kemudian enter, lalu kita tarik ke samping. Kemudian kita hitung jumlah pegawai yang kawin dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Kita blok kolom status. Berikutnya kita lakukan kriteria yaitu yang kawin berarti yang K, kemudian enter. Kemudian jumlah pegawai golongan 2 dengan menggunakan rumus COUNTIF. Kita ambil ranknya di kolom golongan, langsung diblok aja. Kemudian kriterianya di sini yaitu golongan 2, lalu kita enter. Selanjutnya gaji bersih pegawai yang kawin, kita menggunakan fungsi SUMIF. Kita ambil ranknya di kolom status, lalu kita tarik ke bawah, kemudian kriterianya adalah K, lalu kita jumlahkan kriteria yang kawin yang berarti ambil di kolom gaji bersih seperti ini, kemudian enter. Kemudian jumlah potongan pegawai yang golongan 4
Nah, kita pakai fungsi SUMIF. Ranknya kita ambil di kolom golongan, kita tarik ke bawah, kemudian kita ambil juga kriteria yaitu golongan 4, kemudian kita sum rank, kita gunakan potongan golongan 4, lalu kita enter. Lanjut, jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari 3, di sini kita akan menggunakan rumus COUNT-IF, kita ambil ranknya pada kolom anak, kita blok dan tarik ke bawah, kemudian di sini kriterianya yaitu pakai tanda petik, lebih besar sama dengan 3, kita tutup, enter. Oke teman-teman, seperti ini kira-kira bagaimana penerapan fungsi-fungsi atau rumus-rumus Microsoft Excel yang sering sekali digunakan untuk membuat laporan gaji atau laporan keuangan. Jadi tidak jauh berbeda menggunakan fungsi VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, kemudian SUM, tapi yang paling penting harus tahu menghitung logika-logika yang ditentukan. Oke, sampai di sini saja video tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.